Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Bagaimana kabarnya anak-anakku semuanya? Apakah sehat-sehat semua? Baik, sehat semua Pak. Alhamdulillah. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena pada hari ini masih diberikan kesehatan dan kesempatan untuk kita sama-sama belajar. Baik, anak-anakku semuanya, apakah hari ini ada yang tidak hadir di kelas kita? Hadir semua mungkin Pak. Ada satu orang. Hadir semuanya? Oh ya, siapa yang tidak hadir ya, anak-anak? Bapak Rasidi mungkin ya Pak ya? Oh, Pak Rasidi ya? Iya. Oke, ada yang tahu informasinya apa sakit atau ada kepentingan keluarga? Kurang tahu Pak. Oh, tidak tahu. Berarti untuk hari ini kita kasih alfa dulu ya. Tapi tetap mendoakan semoga Pak Rasidi diberikan kesehatan ya, Ananda Rasidi, dan juga kalau ada kepentingan keluarga semoga diberikan kemudahan. Baik, silakan untuk Ananda Saiful untuk memimpin doa terlebih dahulu untuk memulai kelas kita. Ya, mari teman-teman semua sebelum pelajaran atau materi ini dimulai, mari kita bersama-sama membaca doa, berdoa, mulai. Doa selesai. Oke, terima kasih Ananda Saiful dengan berdoa tadi. Semoga kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat yang kelak nanti kita gunakan dalam kehidupan selanjutnya. Baik, masih ingat pelajaran kita yang sebelumnya di bab 3 tentang teknologi informasi dan komunikasi? Ya. Ya. Bapak review kembali sedikit, di bab 3 itu kita ada 4 pertemuan. Teknologi informasi dan komunikasi itu adalah hasil dari informatika. Hasilnya apa saja? Yaitu yang telah kita pelajari tentang Office ya, Office, aplikasi Office. Ada Word, ada pengolah kata itu, ada pengolah angka, ya itu Excel kalau di produknya Microsoft. Kalau yang produknya Google itu Word, bukan Word ya, apa, Spreadsheet ya. Kalau produknya WPS yang banyak digunakan di HP kita atau kalian, yaitu Excel ya. Nah, itu semua telah kita lakukan bersama-sama untuk observasi tentang tampilan sekaligus cara menggunakannya. Kemarin kita telah membuat surat ya menggunakan Microsoft Word, bagaimana cara kita mengatur marginnya, bagaimana mengatur rata kiri rata kanannya. Saya yakinnya kalian masih ingat dan bisa menggunakan. Hari ini kita masuk di pertemuan keempat ya. Di pertemuan keempat ini kita akan belajar tentang laboratorium maya, dan ini juga adalah hasil dari informatika. Dan nanti kita harapannya adalah bisa digunakan untuk pelajaran lain, sehingga informatika itu lintas bidang ya, bisa digunakan untuk membantu pelajaran-pelajaran yang lain. Pernahkah Ananda semuanya praktek di lab IPA? Belum. Belum pernah ya. Kalau di lab IPA itu, sebagaimana yang Bapak dulu sekolah, itu ada mikroskop ya, dan itu untuk melihat benda-benda kecil agar lebih kelihatan. Nah, kira-kira harga mikroskop itu mahal atau murah? Ya, mahal. Ya, mahal. Kalau andaikan kalian disuruh beli satu-satu, ya karena penggunaannya juga tidak tiap hari,
maka kita tidak memungkinkan untuk membelinya. Atau dengan alat-alat yang di lab IPA semua harus kita beli, maka uang kita habis hanya untuk membeli alat. Maka solusinya adalah di antara yang ditawarkan di informatika itu adalah lab virtual itu. Oke, kita Bapak langsung demokan apa itu lab virtual, kalian bisa cari sendiri pengertiannya, tapi Bapak share screen dulu ya. Oke, apakah sudah tampil di layar masing-masing? Ya. Sudah. Tampil Bapak. Oke. Lab virtual itu banyak, tinggal kita search di Google lab virtual. Ada punyanya ini. Ada PET, ada virtual, ada Universitas 11, oke, hilang. Namun Bapak akan menyampaikan atau mempresentasikan yang ini, yang PET. Tinggal diklik saja. Nah, di sini kita dulu belajar IPA, belajar rangkaian seri, paralel, dan sebagainya. Harus membeli kabel, harus membeli baterai, harus membeli neon atau lampunya. Sekarang kita tanpa harus membeli bisa mempraktekkan. Tinggal diakses ini PET, maka di sini kita sudah banyak bisa menggunakan pembelajaran. Ada fisika, ada kimia, ada matematika, ada ilmu kebumian, ada biologi. Ya. Ini kita bisa gunakan bersama-sama. Ini dikembangkan oleh salah satu kampus ya, University of Colorado. Kalian kalau ada uang bisa berdonasi di sini untuk pengembangan lab ini ya. Oke, caranya bagaimana? Cara kita praktek, tinggal kita cari. Misalkan kita akan belajar tentang fisika ya. Tinggal diklik fisika. Nah, di fisika ini banyak. Kita mau praktek apa? Atau kita mau praktek matematika, tinggal diklik. Ada kayak game juga, persamaan dan sebagainya, pecahan. Nah, oke, kita ambil saja yang fisika tentang rangkaian listrik. Yang ini rangkaian AC. Tinggal diklik saja. Kemudian diklik ininya. Nah, ini sudah masuk ke dalamnya. Ada tegangan bolak-balik, RTL, anggaplah kita mau praktik ya. Kemudian tinggal kita buat kayak gini. Kita tinggal ambil apa saja yang mau. Kalau ini tegangannya bolak-balik ya. Ini lampunya, tinggal kita seret. Kemudian letakkan. Dan ini kabelnya. Tinggal kita sambungkan. Ambil lagi kabel. Tinggal kita sambungkan. Nah, lampunya ini sudah menyala ya. Biasanya kan di lampu itu ada saklar. Nah, kita coba kasih saklar. Ini lepas dulu ya. Oke. Sedang berjalan, kita stop dulu. Bentar, ada mana cara memutusnya ini? Oke, kita putus dulu. Tinggal diklik 2 kali, ada gunting, kemudian diputus. Kita kasih saklar. Oke. Kalau kita klik, nah, maka dia akan menyala. Kalau kita lepas, oke. Di sini ada beberapa fungsi yang perlu kalian juga coba. Ya. Ada baterai, kita klik. Nah ini. Ada pensil, misalkan penghantarnya pakai pensil. Ada tangan, bisa dicoba sesuai dengan kebutuhan. Itu yang fisika ya.
Yang matematika seperti apa? Untuk kembali tinggal kita klik ini lagi. Kita klik laman pad. Oke, ternyata tidak kembali. Kita hapus ini, masuk ke sini lagi. Kemudian matematik, math, berubah jadi bahasa Inggris. Oke, kita di sini belajar tentang pecahan dengan gambar. Nah, ini bagus. Ini cocok untuk anak-anak SD, SMP, dan juga kita. Oke, ini equality. Ini adalah bilangannya, tinggal kita masukkan. Ini perbandingannya. Ya. Kalau tidak paham nanti juga bisa tanya ke guru matematik. Ya. Yang ini gamenya, ini lebih disukai, Yang level 1. Nah, ini. Misalkan kita mau taruh persamaannya. Ini setengah. Mana yang setengah lagi? Oke, 1. Cek. Oke, berarti kita benar. Oke, kayak gitu. Jadi model-model game. Ya. Kita coba ini. Sama ini. Oke, sama. Nah, kayak gitu. Sampai level berapa. Ini cukup bagus kita kenalkan kepada anak-anak kita. Agar ada pandangan. Jadi matematika tidak hanya angka-angka saja, tapi bisa berupa garis dan arsiran. Itu materi yang dapat Bapak sampaikan. Baik, nanti kalian praktikum juga ya, mencoba di komputernya masing-masing. Dari yang Bapak tunjukkan kepada kalian, kira-kira lebih murah mana antara kalian praktek di laboratorium maya atau di dunia nyata? Maya, Pak. Oh, di dunia maya. Lebih menarik, Pak, untuk saya. Lebih menarik. Terus apalagi mungkin yang lain bisa menyampaikan pendapatnya? Dan di samping lebih hemat, menghindari suatu kerusakan komponen. Artinya ketika rangkaian itu salah, maka tidak ada yang dirugikan. Artinya kalau seperti ini kan, kalau tidak benar rangkaiannya kan mungkin sirkuit itu tidak berjalan, tapi tidak sampai merusak komponen seperti di dunia nyata. Ini sangat mungkin bagus. ada lagi yang mau menyampaikan pendapatnya? Oh, kalau di dunia maya itu Pak lebih simpel Pak, lebih gampang Pak, seperti itu Pak. Oke, lebih gampang. Baik, semua jawaban benar semua dan sudah bagus. Saya kasih jempol ya, Di buku sudah juga dijelaskan tentang apa perbedaan baik kekurangan dan kelebihan dari lab maya maupun lab nyata. Sebagaimana yang disampaikan tadi Ananda Saiful, Ananda Ria, dan Ananda Amrullah ya. Itu sudah mewakili dari apa yang ada di buku. Jadi sebenarnya kita tidak harus membaca buku saja, maksudnya dengan kita mempraktek sudah bisa kita mengambil sedikit kesimpulan bahwa virtual lab ini menjadi salah satu solusi dari praktek di dunia nyata dari segi harga, efisiensi, terus apa lagi ya adalah itu. Oke, silakan saya kasih waktu 5 menit untuk praktek sendiri.
Oke, saya kira sudah selesai, sudah praktek di masing-masing. Ada yang mau disampaikan? Ini sudah sesi terakhir. Tidak ada, Pak. Terima Mungkin kasih. ada yang mau Mungkin ditanyakan? dari saya pribadi sudah cukup. Jelas. Terima kasih, Anar. Baik, karena tidak ada pertanyaan, jadi anak-anakku semuanya kita harus memanfaatkan TIK ini, hasil dari informatika, untuk menunjang keilmuan kita ke depannya. Saya kira ini hal baik yang perlu kita latih bersama-sama. Terus tidak hanya menggunakan, tapi kita harus berpikir bagaimana cara menciptakan lab virtual seperti ini. Siapa tahu di antara kalian nanti menjadi salah satu ahli di Indonesia yang membuat lab virtual ini. Jangan lupa, karena kita pertemuan terakhir, minggu depan kita sudah tes sumatif ya, dipelajari dari awal di bab 4 itu kita sudah masuk pertemuan keempat. Kita ulangannya pakai CBT ya. Jangan lupa bawa HP masing-masing tanpa harus menggunakan paket data. Dan juga diingat NIS-nya, karena itu yang kita gunakan untuk login ke akunnya masing-masing. Saya kira demikian, kurang lebihnya dari Bapak mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.